ونستغفره من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di siang ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Siapa-siapa yang hadir di kesempatan ini ada pertama Ahmad Nur Sidik. Mawujud Ustaz. Wujud. Lestari Puji. Hadirah Ustaz. Okti. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Habidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Rifar Azka. Hadir Ustaz. Berlian. Hadirah Ustaz. Harisatun. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Iqbal Lutfiyah. Hadirah Ustaz. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Kemudian Azkiyah Miftah Rizki. Hadirah Ustaz. Ahya Nafasa. Hadirah Ustaz. Sabri M. Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Sofi Aulianisha. Hadirah Ustaz. An-Nazma Fauzan. An-Nazma Fauzan. Lama ya. Kemudian Siti Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Najwa Lupita. Najwa Lupita. Aman ya. Baik, Nurul Farah. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Yang Siti Teguh tolong dimatikan ya. Di Subat Madi izin berarti ya. Baik. Hadirah Ustaz. Apa Ustaz Nur Ain hadir? Najwa Lupita. Najwa Lupita. Hadir. Hadirah. Kemudian Imran. Hadir Ustaz. Hadir. Hadir. Berikutnya Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Baik. Hadirah Ustaz. Ada yang belum tersebut mungkin? Didik ini belum ada ya. An-Nazma Fauzan. An-Nazma Fauzan hadir Ustaz. Hadir. Berarti Didi aja yang tidak ada ya. Izin katanya. Baik. Alhamdulillah kita lanjutkan materi kita terkait dengan ayat-ayat Tarbawi ya. Mungkin kalau ada yang belum presentasi disiapkan ya makalahnya. Apa Ustaz? Iya. Ana mau presentasi boleh? Boleh, silakan. Iya.
Silakan di-share. Oh, ini sudah ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting, yaitu pendidikan akhlak anti-bullying dalam perspektif Qur'ani, kajian terbawi surat Al-Hujurat ayat 11. Bagaimana yang kita ketahui, bullying saat ini menjadi, iya Pak Ustadz, salah ini. Bagaimana yang kita ketahui, bullying saat ini menjadi salah satu persoalan serius di dunia pendidikan. Tidak sedikit siswa yang mengalami ejekan, penghinaan, atau bahkan kekerasan fisik dan psikis dari teman sebayanya. Dampaknya tidak main-main, mulai dari turunnya prestasi, hilangnya rasa percaya diri, hingga trauma yang mendalam. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam telah lebih dulu memberikan pedoman moral agar perilaku-perilaku semacam ini tidak terjadi. Melalui Al-Quran, Allah mengajarkan adab bermasyarakat, menghormati sesama, dan menjaga lisan. Salah satunya tercermin jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang menegaskan larangan mengejek, merendahkan, dan memanggil orang dengan julukan buruk. Surat Al-Hujurat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini kita bisa mendapat pesan-pesan pokok, yaitu yang pertama, larangan mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Allah menekankan ejekan bukanlah perilaku seorang mukmin. Lalu yang kedua, larangan memberi julukan buruk. Karena julukan buruk bisa merendahkan martabat seseorang. Yang ketiga, peringatan bahwa orang yang diejek bisa lebih mulia di sisi Allah. Maka meremehkan orang lain sangat berbahaya karena kita tidak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Yang keempat, menjaga lisan dan sikap adalah bagian dari iman. Akhlak tidak bisa dilepaskan dari keimanan karena iman yang benar akan tampak dalam perilaku sehari-hari. Lalu yang selanjutnya, nilai tafsir tarbawi atau pesan pendidikan dalam ayat ini yang pertama adalah pendidikan lisan, yaitu melatih untuk tidak berkata kasar, menghina, atau mengejek. Lalu ada pendidikan moral, membiasakan sikap empati dan tidak merendahkan orang lain. Selanjutnya ada pendidikan sosial,
mengajarkan pentingnya ukhuwah dan saling menghargai perbedaan. Lalu ada pendidikan spiritual, mengingatkan bahwa kemuliaan hakiki hanya diukur dengan ketakwaan. Selanjutnya relevansinya dengan anti-bullying, yaitu bullying modern yang kita ketahui yaitu berupa ejekan, perundungan, penghinaan, dan pelecehan. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 menegaskan sikap anti-bullying sejak awal Islam. Bagi dunia pendidikan, akhlak di sekolah harus menekankan lingkungan aman dari kekerasan verbal dan fisik, penghargaan terhadap setiap perbedaan, dan pembentukan karakter yang mulia. Adapun bentuk implementasi pendidikan, yang pertama, guru sebagai teladan. Guru harus menunjukkan akhlak Qur'ani, tidak merendahkan siswa, dan tidak menggunakan julukan buruk. Yang kedua, Yang kedua, penegakan aturan. Diberikan sanksi bagi pelaku bullying. Lalu selanjutnya pembiasaan sikap baik, seperti salam, doa bersama, sikap saling menghormati antar sesama. Lalu selanjutnya ada kegiatan sekolah. Bisa berupa diskusi anti-bullying, konseling, dan budaya saling tolong-menolong. Lalu kesimpulannya yaitu Surat Al-Hujurat ayat 11 adalah landasan Qur'ani untuk pendidikan akhlak anti-bullying. Dengan mengamalkan ayat ini, tercipta lingkungan belajar yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang. Pendidikan Tarbawi menekankan akhlak karimah, yaitu menghargai, menjaga lisan, dan membangun persaudaraan. Pendidikan akhlak bukan hanya teori, tapi praktik sehari-hari. Setiap senyum, ucapan baik, dan sikap saling menghormati adalah langkah nyata melawan bullying. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan jazakumullahu khairan telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, Masya Allah. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah penambahan ilmu terkait dengan keharaman bullying ya. Jadi anak-anak itu, kalau anak pernah baca satu kitab itu dijelaskan ya bahwa banyak pelanggaran syariat, termasuk ini kan pelanggaran syariat ya, itu karena kejahilan bertebaran. Jadi banyak orang jahil sehingga mereka tidak mempraktikkan Islam secara utuh ya. Jadi kan dalam hadis itu disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sungguhnya muslim sejati itu adalah siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang bisa selamat darinya dari lisannya maupun dari tangannya. Atau dalam hadis yang lain juga qul khairan ala sumat, kata yang baik atau diam ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang serupa ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, misalnya gitu kan. Atau banyak sekali hadis-hadis yang serupa dengan ini. Misalnya man lam yukrim kabirana wa man lam yurham shaghirana falaysa minna, gitu ya. Dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dengan orang lain kita harus menjaga ya, maksudnya terutama saudara muslim ya. Saudara muslim itu harus kita jaga kehormatannya, kita harus jaga darahnya tidak sampai tertumpahkan begitu ya. Jaga supaya bagaimana tidak mengganggu ya. Jadi banyak hal termasuk ini anak-anak yang lisannya mudah mencemooh dan sebagainya ya kan. Jadi janganlah kita ya tadi udah jelaskan ya di ayat suara komen mengkomin kan gitu ya. Janganlah seorang kaum itu ya sekelompok orang berarti ya, dia mengejek ya, menghina, merendahkan kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang dihina itu lebih baik dari yang menghina gitu. Dan ya dalam suatu hadis yang ini mungkin sudah hafal ya antum semua ya.
La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan. Apa itu? Oh, semuanya panjang lebar ya. Ditanya oleh sahabat, apakah pakai baju yang bagus, sandal bagus, karena sombong? Enggak, bukan begitu. Jadi al-kibru, Rasulullah menjelaskan apa al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kasih nasihat enggak mau, kan gitu ya. Itu sombong namanya. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Meremehkan orang lain dianggap remeh, dihina-hina. Ini sombong namanya. Ini terancam apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka dari itu kita ya maksudnya anak-anak ya harus menghargai temannya. Siapapun dia, mungkin ada perbedaan dari sisi kepintaran, ekonomi dan sebagainya, tidak boleh menghina ya. Tidak boleh. Kita harus mengumpulkan dia, seorang muslim itu istimewa di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang mungkin harus sampaikan ke anak-anak ya. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh. Dan bisa jadi anak-anak yang broken ya, artinya perusak ya, maksudnya bermasalah di sekolah itu karena masalah di rumah. Jadi di rumah bermasalah dalam pendidikannya, sehingga juga berimplikasi ke sekolah. Maka ada sekolah orang tua misalnya juga ya, ada parenting orang tua, bagaimana anak-anak yang bermasalah ini menjadi tidak bermasalah ke depan gitu ya. Jadi dibimbing gimana orang tua diminta untuk peduli dengan sholat mereka. Ya, kadang-kadang karena sholat mereka sehingga berimplikasi pada perbuatan yang lain. Ya, sholatnya tidak dijaga, tidak di masjid, misalnya subuh kebablasan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan yang berefek kepada rusaknya moral mereka. Ya, makanya jaga sholatnya, jaga pergaulannya. 6. Ya, ada ini baik, ikhwan dan akhwat sekalian, seperti itu ya, nih mungkin tambahan terhadap materi masalah tadi yang dibahas oleh Ukhtina Ummu Abdurrahman ya. Jadi bahwa banyak bully itu baik di sekolah atau juga di pondok ya karena kejahilan mereka terkait dengan bagaimana memperlakukan saudaranya sesama muslim. Ya. Nah, dan ini tidak hanya anak-anak yang masih muda, termasuk orang yang mahasiswa juga. Nah, lihat loh, ada juga ya yang suka bully. Ya, ini karena jahil. Kalau yang nggak jahil, nggak mungkin bully. Ya, nggak mungkin bully. Kan Rasulullah pernah menyatakan, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang, ya orang yang bangkrut gitu ya. Orang bangkrut itu ya orang yang tadi, amalnya banyak. Ya, Masya Allah, hebat ya. Amal sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan sebagainya. Tapi dia bangkrut, habis amal solehnya karena dia harus dibagi-bagi sama orang yang suka diganggu. Ikut tangannya, oleh tangannya, dengan lisannya, diambil barangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya kelak dia jadi orang bangkrut. Ya, orang yang diterzalimi itu dia dikasih pahala. Pahala-pahalanya buat bagi-bagi ke mereka. Gitu ya. Kalau ada yang belum kebagian, maka keburukannya dikasih pada orang ini. Nah, maka ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk ya. Termasuk anak-anak ini, jadi harus kasih tahu. Apalagi sudah balik, itu mulai dihitung amal solehnya atau keburukannya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita masuk ke pembagian masalah, apa namanya, ke pembahasan mengenai tafsir surat Al-Imran, ya, ayat ke-104. Ini penting ya. Ini berkaitan dengan bully juga ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok atau segolongan ya umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ulaikumul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung ya. Jadi ibu sekalian, jadi adanya komunitas muslim yang kuat itu karena ada mereka ya. Ya, ada yang menyeru, ayo kajian, ayo ke masjid, ayo, dan sebagainya ya. Dan ini harus ada, tidak hanya tapi di mana-mana harusnya ada ya. Di mana-mana seharusnya ada.
Di mana-mana harusnya ada. Cuma ya tadi memang kita perlu komunitas ya, perlu orang-orang yang bagaimana ya kajian itu tadi di mana-mana kalau bisa ada kajian tuh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja ya sebaiknya ada seperti itu. Jadi kan nanti nasihat itu di situ momennya. Ya. Ada yang kurang pas disampaikan melalui momen kajian ya. Atau kalau masih belum paham ya mungkin ada orang yang mendekati supaya bisa ngasih nasihat secara langsung ya. Nah, biasanya kalau orangnya dekat itu nasihatnya didengar atau orang yang berpengaruh nasihatnya didengar biasanya ya. Kalau belum juga ya didoakan. Ya doa terutama, doa itu pertama sebenarnya ya. Doa itu doa silahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin. Nah, jadi anak-anak para siswa-siswa diajak untuk tadi ya menjadi agen perubahan ya dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, jadi orang yang misalnya di sekolah terutama sekolah-sekolah umum ya banyak yang tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan puasa atau pergaulan ya, pergaulan laki perempuan. Nah, ini kan banyak yang seperti itu. Nah, maka kita harus ingatkan janganlah melanggar syariat ya, misalnya yang tidak tutup aurat, ya suka pacaran berhenti kan gitu ya, belum waktunya. Kalau sudah siap ya segera menikah kan gitu ya. Artinya harus ada sekelompok orang ini yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ada orang pacaran, udah nikah belum? Belum, bisa jangan dekat-dekat. Segera menikah atau putus kan begitu. Jadi harus ada ketegasan ya dari orang yang punya kemampuan untuk itu, yang nggak punya ya mungkin menyampaikan secara lisan ya. Atau kalau kita nggak mampu ya berdoa atau mencari orang yang bisa menasihatinya. Begitu ya. Nah, ini banyak tafsir terkait dengan ini, ada tafsir Al-Muyassar ya. Di sana disebutkan bahwa hendaknya kaum muslimin, kaum mukminin ini di antara mereka ada sekolongan orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kajian-kajian misalnya. Jadi jangan tidak peduli ya, harus peduli dengan orang-orang sekitar kita. Kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikan yang menurut syariat. Kebaikannya yang ma'ruf, ya, kebaikan-kebaikan ya. Menganjurkan untuk beramal soleh ya. Dan melarang dari kemungkaran. Apa yang mungkar ya misalnya tidak, kalau yang akhwat tidak tutup aurat misalnya, ini harus dicegah. Tutup auratnya. Kalau nggak punya kita kasih kan gitu misalnya. Kalau bisa lagi pakai cadar kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya pelan-pelan. Gimana caranya? Nah, yaitu apa-apa yang diketahui keburukannya dari si syariat. Ya, untuk ghibah misalnya ada orang suka ghibah. Jangan ghibah. Namimah apalagi. Ya. Berhentilah. Ya, itu nggak boleh dalam syariat. Jadi harus bisa melarang. Ya, bisa para ibu-ibu kadang-kadang ya suka ngerumpi ngomong ini ngomong itu harus disampaikan. Ittaqillah ya ukhti dan seterusnya. Ya, yang ikhwan juga mungkin ada juga seperti itu harus sampaikan. Terus ada yang berani ya bahwa kebaikan itu harus ditebarkan. Yang baik dianjurkan, yang tidak baik harus dicegah. Ya, ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan surga dengan penuh kenikmatan. Kemudian tafsir yang lain, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Di sana disebutkan bahwa Allah menekankan kewajiban keberadaan segolongan muslimin. Diwajib, harus ada. Ya. Tidak boleh tidak ada, harus ada. Nah, begitu juga mungkin anak-anak ya, ada rohis misalnya gitu kalau di sekolah ya misalnya, atau yang serupa dengan itulah monggo apa namanya, tidak harus nama itu ya, nama yang lain, yang penting menyeru kepada kebaikan ya. Kalau di sekolah-sekolah negeri ada itu, tapi kalau yang di Salam mungkin apa namanya, ospik lah misalnya kalau di Binbas ya, atau yang lain monggo lah, itu nama-nama fleksibel. Yang penting tadi ada orang yang menyeru kepada kebaikan ya, menyeru kepada Islam, mengajak kepada ketaatan dan melarang dari kemaksiatan. Mengajak ketaatan ya. Kalau di pondok, ayo segera ke masjid. Ayo
Bisaikidunannaum misalnya, dan seterusnya ya. Orang-orang yang seperti ini adalah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala ya, karena melakukan amal-amal ya, di mana orang ini, amalan soleh ini akan mendapatkan kebahagiaan di surga kelak insyaallah. Ya. Ini dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ada tafsir mukhtasar ya. Disebutkan bahwa hendaklah ada di antara kalian, wahai orang-orang mukmin, satu kelompok yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau kaum itu 3 orang atau lebih sebenarnya, 3 orang atau lebih. Jadi ya lebih baik, lebih banyak lebih baik. Jadi cuma 1 orang ya, cari teman. Kaumun itu artinya apa namanya, 3 orang atau lebih ya. Jadi orang yang tadi mengajak ya. Kalau kita masih sendiri gimana ya, cari teman-teman. Ayo kita kajian atau apa gitu ya. Kawan yang undang 1-2 orang. Di kampung kita misalnya ya, sederhana ya. Jadi tidak harus ya mungkin yang di pondok ya, maupun yang di pondok, yang di luar pondok itu mikirin masyarakat sekitar. Bagaimana caranya ya Allah, saya punya kampung yang islami, yang semuanya pakai menutup aurat kan gitu. Kalau bisa bercadar, masya Allah gitu. Aktif di kajian-kajian dan seterusnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi harus ada sekelompok ya. Kalau di siswa itu mungkin ya tadi organisasi siswa misalnya ya. Nah, kalau ada OSIS tapi macam-macam orang, nih fokus yang apa namanya, penyeru kepada sunnah misalnya ya. Nah, atau gimana caranya? Intinya harus ada orang yang tadi menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah Ta'ala. Satu kelompok yang mengajak kepada kebajikan yang dicintai Allah Ta'ala. Menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syariat dan dinilai baik oleh akal sehat. Ya. Dinilai baik akal sehat. Misalnya, ya ketika sekolah ya, bajunya rapi, nah, ya, kemudian ya ketemu temannya, salam, senyum misalnya, sesama ini ya, kemudian artinya sesama jenisnya, yang berjenis beda ya, dan mencegah perbuatan mungkar. Nah, apa yang mungkar, apapun namanya, dilarang ya oleh syariat dan dinabruk oleh akal sehat. Ngerumpi, ngomong keburukan-keburukan orang ini nggak boleh. Jadi mending apa, pergi ya, atau ngomongin yang lain. Jadi kalau ada ngomong orang lain, dialihkan ya, biar dia tidak terus melakukan dosa-dosa. Orang-orang semacam itulah yang mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia maupun di akhirat. Ini menurut tafsir Al-Mukhtasar ya. Kemudian ada tafsir sudut tafsir min Fathul Qadir ya. Di sini apa namanya, syarahnya atau tafsirnya berkata, wal takum minkum ummah ya. Hendaklah segolongan di antara kalian yang senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah ya. Kewajiban berdakwah. Jadi di RT kita harus ada orang yang peduli pada dakwah, memerintah kebajikan dan melarang keburukan. Nah, tadi ada munafas yang mengatakan wajib hukumnya, harus ada orang yang woro-woro ayo ke masjid, orang menghidupkan masjid dan seterusnya ya. Dan pendapat lain mengatakan yang maksud adalah hendaklah kalian semua menjalankan kewajiban dakwah, bukan hanya sekelompok tapi semuanya ya. Kewajiban dakwah ya, ibu umat ya, pada umat. Nah, ini ikhwan-ikhwannya ya, memerintah kebajikan dan melarang keburukan. Memerintah kebajikan dan melarang keburukan. Jadi memerintah kepada kebajikan ya, dan melarang dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Namun pendapat ya, berbeda pendapat ya. Ada yang segolongan ya, kalau bisa lebih banyak lebih baik ya. Nah, kemudian yad'una ilal khair, menyeru kepada kebajikan, yakni mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Ya.
ada ustadz-ustadz yang ceramah di komunitas mereka ya. Ya selain Ustadz Kibar ada juga ustadz-ustadz kecil yang mau ngopeni yang kecil, ngopeni komunitas kecil, memberi nasihat dan petunjuk. Yaitu unul khair ini memberi nasihat dan petunjuk. Ya, seperti mungkin di komunitas sekolah, di sekolah ya ada pelajaran agama, tapi ada baiknya juga ada nasihat-nasihat. Kelompok-kelompok ya kalau bisa lebih banyak. Maksudnya pelajaran agama cuma 2 jam misalnya kalau di SMP SMA ya. Nah ini tambah lagi nih ada kajiannya misalnya sore kah atau waktu istirahat kah misalnya atau ba'da zuhur kah begitu ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf ini artinya apa? Menyuruh kepada kebajikan dan larang pada yang mungkar. Ini adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkan dan apa yang dilarangnya. Nah, dikhususkan bagi pemilik ilmu. Artinya fardu kifayah itu kalau nggak ada yang ngetin berarti dosa semua ya. Terus ada yang tadi peduli dengan tadi ya. Ya tadi fardu kifayah tadi ya. Nah, ya terutama yang punya ilmu ya. Kemudian kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada mungkar berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan ini merupakan apa? Salah satu kewajiban yang paling mulia ya, yang ada dalam syariat yang suci ini, yang juga merupakan asas penting ya. Nah, dari asas-asas syariat karena dengannya sempurna aturan-aturannya. Ya ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan jadi sempurna ya. Jadi kalau nggak ada yang ngajak, yang apa nih lama-lama luntur-luntur dan ya tidak ya apa namanya orang yang makin jauh gitu ya. Karena pemeluk setiap agama telah melenceng sebagian mereka dari agamanya. Sebabkan karena kebodohan mereka tentang agama. Karena mengikuti hawa nafsu mereka. Ya bisa jadi karena kebodohannya atau karena sudah tahu tapi masih mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak mau taat kepada syariat. Ya, saya tahu bahwa ini nggak boleh, tapi hawa nafsunya yang mengalahkan. Akhirnya menjadi seperti itu ya. Atau mungkin karena lalai dalam menjalankan kewajiban mereka. Nah, bukan berarti tidak tahu, tapi lalai. Ya. Mungkin saling menzalimi di antara mereka. Menzalimi. Maka apabila tidak ada orang yang membenarkan jalan mereka, tidak ada yang mengingatkan ke mereka, menunjukkan petunjuk kepada yang tersesat, menasihati yang lalai, memberhentikan tangan yang zalim, maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar sehingga agama akan dilupakan dan akan berubah batasan-batasannya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ya ini ya sekelompok orang model lah ya ya Ustadz misalnya kalau di kampung ya atau komunitas orang-orang soleh nanti mendatangkan Ustadz dan sebagainya. Jadi artinya bahwa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu adalah ya semuanya sebenarnya, tapi minimal ya tadi ada beberapa lah yang terus mengingatkan. Ya. Walaupun dia sendiri juga manusia ya. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan nanti bagaimana? Gitu. Karena Allah telah memperingati kita agar tidak seperti apa yang terjadi pada Bani Israel. Ya. Yang Allah telah melaknat mereka karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Di Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita harus menyampaikan ya amar ma'ruf nahi munkar. Yang muslim ayo pakai penutup aurat gitu ya, nggak boleh melalaikan perintah ini. Ayo pergi ya, ke sholat ya gitu ya, ke masjid dan seterusnya. Jadi hal ini harus disampaikan ya, harus disampaikan amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemudian ini dalam surat Al-Maidah 78 79 ya, Allah Ta'ala berfirman dzalika ma asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun ya. Yang demikian ini ya karena sebab Bani Israil tadi dilaknat itu kan disebabkan mereka durhaka ya. Asaw
Ya, mereka bima asau durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Melampaui batas-batas yang diterangkan ini nggak boleh, nah, tapi dilampaui kan gitu ya. Mereka satu sama lain saling tidak melarang, ya. La yatanahawna an munkarin. Ya, tidak melarang tindakan mungkar ya. Bisa ada orang-orang ya, kadang-kadang dia pakai tangan kiri untuk minum. Nah, ini kan harus disampaikan ya, maaf, Anda muslim ya, tolong makan minum pakai tangan kanan gitu ya. Walaupun beliau sudah tua misalnya, karena belum tahu ya. Nah, jadi ini atau isbal misalnya sampaikan ya. Nggak boleh dalam Islam isbal. Nah, paling ringannya bilang makruh ya kalau dia tidak sombong. Kalau sombong jelas haram minimalnya ya. Kalau dalam itu Syekh Labib, tapi kalau ustaz-ustaz yang lain atau masyayikh yang lain haram. Nah, mutlak gitu ya. Kemudian sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Dzalik labi sama kanu ya alun. Ya, yang perbuatan yang tidak melarang ini adalah perbuatan yang apa? Sangat buruk. Ya, sangat buruk menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 78 79. Wa ulaika, jadi ulaika itu mereka itulah ini golongan yang menjalankan apa yang disebutkan tadi. Ulaika humul muflihun. Di orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung ya. Orang-orang yang beruntung, Masya Allah. Jadi antum ya, kita semua memang sebaiknya jangan mendiamkan yang ikhwan mana yang ikhwan, yang akhwat mana saja yang akhwat, jangan diam ya. Ada orang misalnya lagi ngerumpi misalnya ngomongin kejelekan orang lah, ya juz nggak boleh ya. Nah, lihatlah diri sendiri aja apa yang perlu diperbaiki oleh diri sendiri, kita perbaiki, nggak usah ngomongin orang. Kalau bisa ngasih nasihat lebih baik, tapi bukan ngomongin di belakang ya. Nah, kemudian dalam tafsir liyatadabbaru ayatih dijelaskan ya. Kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha. Ya, ini tafsirnya mengutip ayat Al-Qur'an di surah yang lain ya. Wa kuntum ala syafa hufrah, dan kalian ya telah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadzakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian dari neraka tersebut. Kemudian wal takum minkum ummatun. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman wal takum, dan hendaklah di antara kalian itu ada sekelompok orang, segolongan umat, yad'una lil khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Yaitu sebagaimana yang kamu ketahui bahwa kenikmatan dan kesempurnaan akan datang setelah hilangnya kesengsaraan. Ya. Jadi kenikmatan itu setelah hilangnya kesengsaraan. Jadi baru, dan seorang muslim itu kalau dia beramal soleh ya, tidak melanggar syariat, dia dijamin kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian maka hal yang lebih baik setelah itu adalah berusaha dengan segala keteguhan hati untuk menyelamatkan orang lain dari keburukan. Ya, bukan tidak peduli ya. Seperti misalnya mudahnya begini ya, kalau ada teman kita yang kok nggak pernah masuk di Japri ya, tapi ukhti misalnya atau akhi, kenapa antum nggak masuk? Ya ini kan sederhana ya gitu ya. Jadi jangan nggak pernah masuk, kenapa ini? Tahu-tahu lebih dari 3 kali ya berarti tidak bisa lulus kan gitu. Kalau peraturan di situ mah begitu ya, lebih dari 3 kali tidak bisa lulus. Maka harus peduli sama teman kita, walaupun mungkin hanya teman di ya teman kuliah yang tidak pernah ketemu kecuali di Zoom aja misalnya. Dia harus ada kepedulian, baik teman kita yang satu kelas, misalnya adik kelas, kalau tahu ya, atau ya orang-orang sekitar kita, tetangga kita, misalnya ya, atau yang kalau di pondok berarti ya teman-teman kita, adik-adik kelas dan seterusnya. Menyelamatkan orang lain dari keburukan menuju kebaikan. Ya.
Kemudian di tafsir yang lain, tafsir Al-Wajiz ya, disebutkan bahwa hendaklah di antara kalian wahai orang-orang mukmin ya, ini ada sekelompok umat ya yang menyeru kepada kebajikan dengan mengajarkan kebajikan. Jadi mengajak itu atau menyeru itu dengan mengajarkan, diajarkan dulu kebajikan tersebut. Bahwa kita kalau ketemu teman senyum, salam misalnya ya, bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh berkata misalnya harus berbakti. Itu diantaranya adalah ya membantu mereka apa yang bisa kita bantu, bentuk nasihat, bentuk uang atau yang lainnya ya, yang mampu kita lakukan, mampu kita bagi dan menyuruh kepada kebaikan. Jadi diajarkan ilmu kepada mereka ya akidahnya biar akidahnya lurus seperti yang antum telah lakukan, telah pelajari, telah kuasai misalnya. Kemudian kebaikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia maupun di akhirat. Jadi kebaikan dunia maupun di akhirat. Ya. Menyeru berbuat ma'ruf, menyeru untuk berkuliah misalnya ya, teman-teman nggak kuliah, nggak kemana-mana, nganggur, jangan ya, disuruh ayo belajar gitu kan. Ayo belajar di kajian, ayo belajar kalau ada uangnya mungkin masuk ke ya kuliah misalnya di Stitma misalnya atau yang lain, artinya menyeru kepada berbuat baik ya, menyeru apa yang belum ia lakukan yang itu, yang belum ya sudah dilakukan ya sudah lewat ya. Nah, yang sudah dilakukan bagaimana diasah keikhlasannya lebih bagus lagi dan seterusnya. Yang belum dilakukan ya lakukan, yang belum dilakukan dinasihati untuk bagaimana dilakukan. Kebaikan yang sesuai syariat serta akal sehat. Juga mencegah berbuat yang lain-lainnya. Malas misalnya, nggak boleh malas ya. Kalau capek istirahat, tapi tidak boleh malas. Mereka yang menyuruh kepada kebaikan, semua ini orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan surganya kelak insya Allah. Di orang yang menyuruh kepada kebaikan ini, dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan juga surganya kelak insya Allah Taala. Ya. Kemudian tafsir yang lain, tafsir As-Saghir ya, disebutkan bahwa hendaknya ada di antara kalian kumpulan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, mereka ini orang-orang yang beruntung. Ini harus seperti itu ya. Kemudian ada tafsir As-Sa'di. Tafsir Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini bahwa ayat ini mengandung anjuran Allah Ta'ala kepada hambanya. Ya. Kaum mukminin agar mendirikan syukur atas nikmat-nikmat yang besar. Nah, yaitu dengan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu taqullaha haqqa tuqatih. Dan agar mereka mentaati dan meninggalkan kemaksiatan. Mentaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Meninggalkan kemaksiatan terhadapnya secara tulus. Dan ikhlas untuknya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, melakukan kebajikan ikhlas lillahi ta'ala. Meninggalkan kemaksiatan juga karena Allah Ta'ala. Dan agar mereka menegakkan agama mereka dan berpegang teguh kepada agama Allah, kepada kitabnya, pada tali Allah sebagai sebab antara mereka dengannya, serta bersatu dengan pedoman pada agama dan kitabnya, juga tidak saling bercerai-berai, tidak saling. Jadi maksudnya sebagai kaum muslimin harus bersatu ya, tidak bercerai-berai ya. Dan agar mereka selalu konsisten atas hal itu sehingga mereka meninggal di atasnya. Ya. Konsisten itu istiqomah ya, istiqomah di ajaran yang hak.
Kemudian lalu Allah menyebutkan kondisi mereka yang dahulu sebelum adanya nikmat tersebut, yaitu bahwasanya mereka dahulu saling bermusuhan dan saling bercerai-berai. Ya. Nah, jadi sebuah komunitas Muslim sebaiknya tadi menjalin kasih sayang, menjalin hubungan yang baik ya, jangan bermusuhan dan juga jangan bercerai-berai. Kemudian Allah menyatukan mereka dengan agama ini dan merekatkan hati-hati mereka, serta menjadikan mereka sebagai saudara, padahal mereka dahulu berada di pinggir jurang api neraka. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka. Ya. Nah, jadi dulu ya suku-suku di Mekah ya, itu atau di Arab zaman dulu ya banyak yang suka berperang ya. Nah, Aus dan Khazraj dan sebagainya, berperang. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan kondisi tadi untuk bagaimana berpegang teguh dengan tali Allah, bersyukur kepada Allah gitu ya. Bersyukur dengan ya tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi juga menegakkan syariatnya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang gitu ya. Dan sebab terkuat yang membantu mereka menegakkan agama mereka adalah keberadaan sekelompok dari mereka yang bergerak dengan jumlah yang cukup. Ya, jumlahnya cukup banyak. Bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak. Ya, kalau masih belum gimana ya? Ajak teman-temannya, ayo kita menyeru teman-teman kita yang belum misalnya ya. Belum amar ma'ruf nahi munkar, belum mau ikut kajian misalnya, belum ya masih malas-malasan dan sebagainya ya, itu diajaklah mereka. Nah, kebaikan adalah pokok-pokok agama. Ya, dan bagian dari syariat menyuruh kepada yang ma'ruf, ada sesuatu yang dinilai baik ya, maksudnya baik menurut syariat ya, dan yang buruk tentu dijauhi ya, mencegah dari mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diketahui nilai buruknya secara syariat maupun akal, dan mereka orang-orang beruntung. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan adalah orang beruntung. Orang-orang mendapatkan segala yang diinginkan dan selamat dari segala yang dikhawatirkan. Ya, termasuk dalam kelompok tersebut adalah para ulama dan para guru. Ya, disebutkan ya para guru, itu kan para guru ya. Orang-orang yang bergerak dengan berkhutbah, yang bergerak dengan khutbah Jumat, khutbah ketika di kelas misalnya, bukan khutbah ya ceramah ya, berceramah, memberikan nasihat kepada manusia secara umum ya, kajian umum atau kajian di kelas kan juga umum bagi siswa ya. Umum itu maksudnya ya banyak orang lah artinya ya banyak orang. Sekelas kan lumayan 20. Nah, nanti kelas berikutnya ada 20 lagi ya. Ataupun khusus serta ataupun khusus ya, umum juga bisa, khusus juga bisa, serta orang-orang yang mengingatkan orang lain yang bertugas mengontrol manusia dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Nah, ini kalau di pondok ada ya, Ismul Aman. Ya. Ayo sholat, ngoprak-ngoprak ya. Ini adalah khairu ummah ya. Kemudian penunaian zakat dan menekan syariat-syariat agama serta melarang mereka dari segala kemungkaran. Ya, menunaikan zakat dan menegakkan syariat agama serta melarang mereka dari segala kemungkaran. Ya. Oleh karena itu, setiap orang yang menyeru kepada kebaikan secara umum maupun khusus, atau dia memberikan nasihat kepada masyarakat, baik yang kelompok besar atau kelompok kecil, maka dia termasuk orang-orang yang mulia. Ya. Kemudian Allah melarang mereka dari menempuh jalan orang-orang yang bercerai-berai. Ya. Jadi jangan ikut orang yang suka bercerai-berai, yang mana agama dan keterangan-terangan yang jelas telah mendatangi mereka, yang harusnya mereka melaksanakan dan bersatu karenanya. Ya. Nah, dan mungkin di antara kita kadang ada yang bersiteru ya, segera kembali ya. Nah, ada orang yang kalau udah konflik udah nggak mau lagi
ya sebaiknya jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu, harus luas ya. Dan kalau kita punya kesalahan ya sudah, kalau sudah minta maaf jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, jangan diungkit lagi kok kesalahan yang kemarin-kemarin gitu kan. Kalau kita juga punya kesalahan-kesalahan juga, artinya sama-sama manusia itu punya kemungkinan salah ya. Ada konflik atau ada hal yang salah kepada teman kita, kepada ini. Ya udah minta maaf aja ya. Dan yang lain jangan merasa oh benar terus, sehingga kesalahan orang ini selalu dibaca terus seperti. Nah, kalau ibaratnya sudah dihapus, ya kalau sudah dihapus nggak apa dibuka-buka lagi kan gitu ibaratnya. Nah, begitu. Jadi ya sebaik-baik manusia adalah orang yang mudah memaafkan, ya mudah memaafkan. Nah, dan ciri orang bertakwa diantaranya wal afina anin nas, ya afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Namun ya sekali lagi bahwa manusia ini memang suka berselisih kadang-kadang, ya. Ada orang keras yang suka berselisih sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok dan tidaklah muncul akibat dari kebodohan maupun kesesatan. Ada kebodohan, ada kesesatan atau dari hawa nafsunya yang lebih mendominasi. Akan tapi muncul dari pengetahuan dan tujuan yang buruk serta kesenang-senangan sebagian mereka dan sebagian yang lain. Kan itu Allah Ta'ala berfirman ya ya walahum adzabun alim, ya bagi mereka ini siksa yang berat. Di orang-orang yang seperti ini yang tadi suka dengan perselisihan, suka dengan kesenang-senangan, suka dengan kesesatan, ya mereka mendapatkan siksa yang berat. Nanti di mana? Di akhirat kelak. Ya. Makanya sebelum itu terjadi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita jeda dulu ya. Ini ada azan sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Ibnu Katsir ya, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa penjelasan dari atau tafsir dari surat ini ya, surat Al-Imran ayat ke-104, di mana beliau mengutip perkataan Ad-Dhahhak ya. Ad-Dhahhak berkata bahwa ini khusus untuk para sahabat dan para ulama yang menyampaikan riwayat. Itu mereka adalah orang-orang yang berjuang ya. Maksudnya bahwa ya sebaiknya di komunitas itu ada orang-orang berilmu ya. Jadi jangan semuanya orang yang jahil ya. Dan maksudnya ini adalah agar ada kelompok yang bertanggung jawab atas perkara ini. Jadi meskipun itu adalah kewajiban bagi setiap orang di umat ini sesuai dengan kemampuannya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah yang disahihkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat di antara kalian suatu munkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Enggak mampu lagi maka dengan alternatif yang ketiga ini adalah dengan hatinya. Ya, maksudnya menunjukkan ketidaksetujuannya misalnya, walaupun tidak bisa berkata-kata ya, dan tentu yang seperti ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi seorang yang
imannya kuat tentu tidak cukup dengan yang tiga ini, harus menyampaikan, ya, harus berani. Dia orang beriman itu dia nggak takut dengan apapun, cuman dia ya momennya tepat ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman berkaitan dengan larangan untuk menyerupai orang-orang yang suka bercerai-berai dan berselisih. Nah, berselisih sudah datang keterangan yang jelas. Ya. Artinya ketika ada perbedaan ya, maka kita minta hujah ulama misalnya untuk mengupayakan adanya jawaban yang jelas dan kelompok-kelompok yang berselisih menjadi selesai, gitu. Tidak lagi berselisih. Kemudian orang-orang yang suka bercerai-berai dan berselisih ini nanti akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah Ta'ala. Dan Allah melarang ya, umat ini untuk menjadi seperti umat-umat sebelumnya yang terpecah-pecah, yang suka berselisih dan meninggalkan perintah kebajikan dan melarang kemungkaran. Ya, padahal sudah jelas bukti-bukti yang datang kepada mereka. Ya, kemudian ya dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana ada sekelompok orang yang dia wajahnya berseri-seri, tapi ada juga yang kelompok yang mukanya hitam muram ya pada hari kiamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah akan bersinar putih, sementara Ahlul Bid'ah orang-orang yang suka berpecah-pecah ya, dan mereka adalah orang-orang yang hitam muram. Ya, kemudian pendapat yang lain ya bahwa dari Ibnu Abbas ya, orang-orang yang muram ini adalah orang-orang yang kafir ya, bukan ya kalau Ahlul Bid'ah ya Muslim, tapi dia banyak kebedaannya. Kemudian Hasan al-Basri berkata orang-orang yang muram tadi, hitam muram wajahnya, adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dia menyebutkan kekafiran ya. Dan sifat ini mencakup setiap orang kafir ya. Misalnya orang kafir ya, dia juga gelap ya, di sini disebutkan seperti itu. Mereka ini kekal ya di neraka ya. Orang kafir yang munafik juga sama. Ya, kemudian ya di ayat berikutnya, maksudnya Ibnu Katsir ya beliau mengutip ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan ya hujjah ya berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala berkaitan dengan penjelasan kebaikan di dunia dan akhirat ya. Maksudnya bagaimana seorang ya Muslim harus ya mengikuti ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak melakukan kezaliman. Nah, kezaliman di sini ya kesyirikan ya. Kezaliman di sini adalah kezaliman kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, dan hukum yang adil yang tidak sewenang-wenang ya. Karena dia zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu dan tidak memerlukan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi artinya Allah tidak suka dengan orang yang zalim gitu ya. Tidak suka orang-orang yang berbuat zalim kepada siapapun dari makhluknya. Jangankan manusia ya, kepada binatang pun tidak boleh kita berbuat zalim. Nah, kemudian di tafsir yang lainnya, tafsir Nafahat al-Makkiyah, di sana cukup singkat dijelaskan mengenai bahwa surat Al-Imran ayat ke-104 ini berisi bahwa anjuran untuk ada di antara kalian satu golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada bakti, dan menyuruh untuk berbuat kebaikan. Ya. Mengajak kebaikan, menyuruh, bukan hanya mengajak, tapi menyuruh. Ya.
dan melarang dari kejahatan. Dan mereka ini adalah orang yang mendapatkan kejayaan nanti di akhirat kelak insyaallah taala. Kemudian ada juga tafsir Hidayatul Insan bi tafsir Al-Quran ya. Di mana di sana disebutkan mengenai kebajikan ya adalah segala sesuatu yang mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala dan menjauhkannya dari kemurkaannya, yaitu kebaikan. Nah, dan sebaiknya ada orang yang menyeru kepada kebaikan tersebut ya. Menyeru kepada bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan jauh dari murka Allah Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Ya, termasuk di dalamnya adanya para ulama yang mengajarkan agama. Jadi di satu komunitas jangan ada jahil semua, harus ada ulamanya. Nah, ya, harus ada ulamanya. Ini kan kalau di kampung-kampung ada juga ya, bukan ada, banyak. Banyak yang ya mungkin belum tahu agama, ya. Baru bisa baca Quran, tapi masih PR-nya masih banyak. Cuma dia sudah merasa paling pintar, ya. Sehingga kalau nasihati tidak mau, ada yang begitu ya. Tapi ya kita bersabar terus berbuat apa yang bisa lakukan. Kemudian orang-orang yang tadi yang mengajak untuk terus istiqomah ya, istiqomah di jalan yang benar. Kemudian mengajak untuk memberikan sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa, berhaji bagi yang mampu, mengajak kepada syariat Islam yang lainnya. Syariat Islam itu banyak sekali ya. Termasuk diantaranya ya menyeru untuk menikah kalau sudah waktunya. Laki-laki menikahi ya, jangan takut ya. Ada orang belum siap apa siapnya. Jadi kalau sudah masanya, kata Imam Abu Hanifah, orang sudah waktunya menikah, kemudian tidak menikah, dia hanya ada 2 kemungkinan. Ya. Satu, dia bermaksiat, ya. Pasti bermaksiat. Yang kedua, dia tidak bisa ya, tidak bisa menikah karena ya syahwatnya nggak ada, ya misalnya. Nah, itu yang laki-laki, yang perempuan ya, jangan hanya menunggu ya, tapi pengen punya keturunan dan sebagainya harus berusaha ya, berdoa, berusaha. Ya. Nah, kemudian hukumnya fardu kifayah. Di sini fardu kifayah itu kalau sudah ada berarti ya sudah, yang lain tidak kena. Tapi kalau belum ada berarti semuanya kena nantinya. Harus ada ya. 6, harus ada orang yang tadi menasihati orang yang tidak hanya cukup ya di masjid sholat tidak, tapi yang menyuruh kepada kebaikan. Siapa yang menyuruh? Ayo ikut kajian, ayo ke masjid, ayo, ini kan harus ada. Ya. Jadi jangan hanya ngurusin dunia aja, ya. Ngurusin akhirat itu lebih utama. Walal akhiru khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Ya. Pak RT, Pak RW misalnya ada, tapi dia ngurusin dunia aja, akhiratnya kurang diperhatikan. Ya, maka ya kalau belum ada yang menyuruh, maka kita semua yang menyuruh ya. 6, naktafi bihadza, insyaallah nastamir fi furus ukhra ya. Wa natla subhanahu wa ta'ala bidu'a kafatil majlis, subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika, La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Amin wa iyyakum.